Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang materi kombinatorik dan faktorial. Sebelum ke materi, apa sebenarnya itu kombinatorik? Jika tidak ada yang tahu, saya akan menjelaskan. Kombinatorik adalah cabang matematika yang membahas sifat-sifat dan cara menghitung struktur-struktur terhingga. Kombinatorik berkaitan erat dengan cabang-cabang matematika lain dan memiliki banyak penerapan di ilmu logika sampai biologi AMPA. Ada 3 aturan dalam kombinatorika. Yang pertama ada aturan penjumlahan, yang kedua ada aturan perkalian, dan yang terakhir ada aturan pengisian tempat. Berikutnya adalah aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan adalah aturan yang digunakan untuk menghitung kemungkinan kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Rumusnya sebagai berikut. Baiklah, langsung saja ke contoh soal aturan penjumlahan. Contohnya, dari kota A ke kota B terdapat beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan. Ada 4 mobil, 2 kapal laut, dan 1 pesawat terbang yang dapat dipilih. Ada berapa total cara berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B? Oke, dari soal berikut, karena terdapat berbagai cara berbeda dari kota A menuju ke kota B, sehingga sesuai dengan rumus sebelumnya, K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah Kn, maka dapat dituliskan menjadi 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi, total cara dari kota A menuju kota B adalah 7 cara berbeda. Aturan perkalian kombinatorik adalah aturan yang berkebalikan dengan aturan penjumlahannya. Aturan perkalian adalah aturan yang dapat digunakan untuk menghitung kemungkinan kejadian yang terjadi secara bersamaan. Contoh rumusnya, K1 dikali K2 dikali sampai dengan dikali Kn. Berikut contoh soal aturan perkalian. Pak Ari akan mudik lebaran ke kampung halaman. Jika ia memiliki 4 baju batik, 5 celana panjang, dan 2 pasang sepatu, maka banyak komposisi pakaian baju batik, celana, dan sepatu yang untuk Pak Ari gunakan adalah. Oke, untuk mengetahui berapa banyak komposisi pakaian yang dapat dibuat oleh Pak Ari, maka masukkan semua hal yang diketahui dalam soal sesuai dengan rumus aturan perkalian, yaitu K1 dikali K2 dikali K3, maka dapat dituliskan menjadi 4 dikali 5 dikali 2 menjadi 40. Jadi, total komposisi pakaian yang dapat dibuat Pak Ari adalah 40 cara. Aturan pengisian tempat kombinatorik. Aturan pengisian tempat dalam matematika adalah aturan yang digunakan untuk menghitung kemungkinan kombinasi bilangan atau objek tertentu. Aturan ini disebut juga filling slot. Berikut rumusnya. Mungkin dalam rumus itu sama dengan rumus perkalian, tapi kita juga bisa mengartikan K1 sebagai slot, berikut juga K2. Jika terdapat soal puluhan, maka K1 menjadi puluhannya dan K2 menjadi satuannya. Jika ratusan, K1 menjadi ratusannya dan K2 menjadi puluhannya, dan K3 menjadi satuannya. Agar lebih paham tentang aturan pengisian tempat, mari kita bahas soal berikut ini. Dari angka tersebut, tentukan banyak bilangan yang dapat dibentuk jika soal A, bilangan puluhan dengan angka boleh berulang. Soal B, bilangan ganjil bernilai ribuan dengan angka tidak boleh berulang. Coba kita bahas soal berikut ini. Mari kita lihat contoh soal A. Di soal A, kita punya 2 tempat, satuan dan puluhan, dan di setiap tempat memiliki 6 pilihan. Mengapa bisa 6 pilihan? Kembali lagi ke soal A. Di soal A mengatakan bahwa bilangan puluhan dengan angka boleh berulang. Jadi, kita akan memasukkan semuanya dari angka 1 sampai dengan 6.
Jadi di setiap satuan dan puluhan memiliki 6 kemungkinan. Jadi kita akan mengalihkannya. 6 dikali 6 menghasilkan 36 kemungkinan. Mari kita lihat soal B. Di soal B kita mempunyai 4 tempat: ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Mengapa bisa terdapat 3 pada kolom keempat? Karena jika dalam soal mencari ganjil ataupun genap, maka satuan yang pertama kali dicari. Kemudian mencari puluhan, ratusan, kemudian ribuannya. Dan di sini didapatkan hasil 3 dikali 4 dikali 5 dikali 3. Setelah itu tinggal kalikan jumlah pilihan tersebut untuk mendapatkan hasil akhirnya, yaitu di sini didapatkan hasil 180. Jadi hasilnya adalah 180 kemungkinan. Faktorial dalam matematika adalah salah satu operasi yang dilambangkan dengan simbol tanda seru. Dan faktorial suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan semua bilangan bulat positif yang kurang dari bilangan tersebut. Rumusnya, n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali seterusnya sampai dengan 1. Agar lebih memahami tentang faktorial, mari kita bahas soal berikut. Yang pertama, 4 faktorial dikali 3 faktorial. Yang kedua, 6 faktorial per 3 faktorial. Yang ketiga, 10 faktorial per 6 faktorial dikali 4 faktorial. Mari kita bahas soal nomor 1. 4 faktorial dikali 3 faktorial. Faktorial adalah perkalian bilangan bulat positif secara berurutan hingga 1. Rumus umum untuk faktorial yang digunakan adalah n faktorial sama dengan n dikali n-1 sampai seterusnya hingga 1. Dalam hal ini, 4 faktorial sama dengan 4 dikali 4-1 dikali 4-2 hingga seterusnya sampai 1. Begitu juga dengan 2 faktorial sama dengan 2 kali 2-1. Sehingga hasilnya menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali dengan 2 dikali 1. Menghasilkan 48. Jadi hasilnya adalah 48. Kemudian kita akan membahas soal nomor 2, yaitu 6 faktorial per 3 faktorial. Sama seperti soal nomor 1, di sini kita akan mencari 6 faktorialnya dan juga 3 faktorialnya, di mana 6 faktorial sama dengan 6 dikali 6-1 dikali 6-2 seterusnya sampai 6-5. Kemudian 3 faktorialnya juga, jadi 3 dikali 3-1 dikali 3-2. Kemudian kita menemukan hasilnya, yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 untuk 6 faktorialnya. Dan untuk 3 faktorialnya kita menemukan hasilnya, yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian kita coret-coret untuk 3 bilangan ke belakangnya, yaitu 3 kali 2 kali 1. Dan menemukan hasilnya yaitu 120. Jadi hasilnya adalah 120. Mari kita bahas soal nomor 3, yaitu 10 faktorial per 6 faktorial dikali 4 faktorial, dimana hasilnya menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Kenapa hanya sampai 6? Karena menyesuaikan dengan angka paling besar di bawahnya, yaitu 6. Jadi 6 faktorial dikali 4 dikali 2 dikali 1. Ingat, setelah 6 faktorial dicoret, 4 faktorial harus dijabarkan. Jadi hasilnya adalah 630. Sebelum mengakhiri video ini adalah sedikit latihan soal untuk mengingat kembali tentang materi kombinatorik dan faktorial. Jika sudah menemukannya bisa ketik di komentar. Terima kasih.